Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobatku semua? Dengan hati yang positif, maka akan mengeluarkan aura wajah yang cerah dan berseri. Maka saya juga seperti itu, selalu positif thinking kepada sobat-sobatku semua ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan anatomi tubuh yang harus diterapis ya, biar sobat-sobat semua itu paham dan bisa menerapis penyakit urat syaraf kayak stroke, kejepit, dan yang lainnya ya. Bagaimana tata caranya? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Sebentar itu dulu. Dan minum dulu ya. Jus jeruk. Oke, siap ya. Di tubuh kita itu ada yang namanya otot. Tahu ya otot ya? Tahu lah. Ada juga yang namanya urat syaraf. Ada juga yang namanya sendi. Otot dan urat syaraf itu sama ya. Bedanya itu besar kecil ya. Kalau otot kan standar ya besarnya, kita tahu semua ya. Kalau urat syaraf itu otot terkecil, itu namanya urat syaraf ya. Nah, apa fungsi dari otot dan urat syaraf? Adalah darah berputar mengalir dari ujung kaki ke ujung kepala. Itu lewatnya mana sobat semua? Oh, otot ya. Jadi berputar gini. Ya ini cepetnya ya, nggak ada petanya soalnya. Nah itu seperti itu. Dari ujung kaki ke ujung kepala. Itulah jalan darah. Jadi fungsi dari otot atau urat syaraf adalah sebagai jalan darah berputar. Oke ya. Kemudian selanjutnya, di kepala kita itu ada dua, jamaknya saja ya, singkatnya saja. Itu ada dua anatomi tubuh yang sangat terkenal, yaitu otak. Pertama itu otak. Otak itu di depan. Yang kedua yaitu motorik penggerak. Motorik penggerak itu di belakang ya. Apa fungsinya dari kedua anatomi tubuh itu? Sekarang otak ya. Kalau bahasa dohir anatomi ya, otak adalah raja. Nah, tahu nggak ya raja ya? Yes. Raja ya sukanya nyuruh itu. Sukanya nyuruh. Ya. Memerintah. Memerintahkan semua amal-amal tubuh. Itu yang perintah ini ya. Karena raja. Nah,
Di belakang kepala kita itu ada yang namanya motorik penggerak. Apa fungsi dari motorik penggerak? Fungsi dari motorik penggerak itu sebagai panglima atau yang disebut bahasa tubuh itu apa ya, yang diperintahkan oleh otak ya. Yang diperintah otak semua pekerjaan tubuh kita itu yang perintah otak perintah sama motorik penggerak ya. Belum paham ya? Apa sudah paham? Oke, lanjut ya. Nah, syaraf motorik penggerak itu kalau kita sketsakan urat-urat syaraf yang ada di motorik penggerak itu menuju ke seluruh panca indera kita ya. Panca indera ya. Jadi tangan kita bergerak itu yang menyuruh siapa? Otak yang menjalankan motorik penggerak. Saya simpulkan saja. Jadi mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar, mulut kita bisa bicara, tangan bisa memukul, kaki bisa melangkah, dan seluruh panca indera, organ tubuh itu bergerak. Itu yang mengatur itu motorik penggerak ya. Jadi motorik itu yang menggerakkan seluruh panca indera atas perintah otak ya. Jadi sobat semua mau menyimak video saya itu otak sudah perintah, itu perintah sama motorik semua ya, mata juga ikut, kuping juga ikut, semua organ tubuh sobat semua itu menyimak video saya itu atas perintah otak. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah Pak Ustadz, sekarang apa hubungannya dengan menerapis urat saraf? Sekarang saya simpulkan semua ya. Saya kasih penjelasan lagi yang lebih sempurna. Oke. Nah, biar lebih jelas, lebih paham, lebih cepat dipahami, maka coba saya ibaratkan itu motor ya, atau mobil ya. Mobil motor itu punya mesin ya. Punya mesin. Kalau diibaratkan mesin itu otak ya. Dan dalam motor itu ada yang namanya bensin ya. Kalau diibaratkan bensin dalam tubuh kita itu darah ya. Masuk nggak ini logikanya ya. Sekarang mobil atau motor ya, kalau tidak ada bensin bisa bekerja nggak? Bisa jalan nggak mobil itu, motor? Nggak bisa. Atau
Oke lah, mobil atau motor itu ada bensin. Tapi bensin itu kotor. Jalan enggak itu? Jalan, tapi tersendat-sendat. Untungnya itu mobil, paling-paling jalan tersendat-sendat itu ya, tahu sendiri ya bagaimana kalau bensin itu kotor ya. Itu di mobil, itu di motor. Sekarang kalau darah kita itu kotor, bunyinya bunyinya kan gimana itu? Kalau mobil tidak merasakan sakit, tapi kita itu merasakan sakit apabila darah itu kotor. Bunyinya kan seperti apa kita kalau darah kita kotor? Aduh, aduh, sakit kan? Aduh, kan gitu. Nah, kalau darah itu kotornya darah itu kenapa ya? Kenapa darah kita itu kotor? Nah, kotornya itu ada yang kolesterol, karena itu racun kan? Asam urat. Nah itu kalau kolesterol itu ada di darah kotor, kena racun kolesterol. Kalau asam urat, nah itu uratnya yang asam itu. Nah, akhirnya darah panas itu. Nah, kalau kena asam urat, darah kita itu panas. Oke ya. Nah, sekarang kalau darah itu beku. Nah, lama-lama kalau kolesterol, kalau darah-darah itu kotor, lama-lama itu darah itu jadi beku. Sementara darah itu berputar. Dan kebanyakan urat saraf yang paling kecil-kecil itu ada di kepala. Letaknya itu ada di otak atau di motorik penggerak. Coba itu darah beku sedikit aja, satu pentol korek, apa yang akan terjadi? Otak kita nggak bisa bekerja, nggak bisa memerintahkan motorik untuk bergerak. Nah, makanya terjadinya itu stroke, lumpuh. Itu karena apa? Banyak darah kotor yang ada di otak atau di motorik penggerak. Ya. Kalau motorik penggerak itu kotornya itu di mana? Yang menuju kemana? Kalau menuju kaki akan stroke. Kalau menuju tangan akan stroke. Ya. Otak perintah, pengen untuk bergerak, tapi apa? Itu tadi motorik itu darahnya kotor. Paham semua ya? Oke. Sekarang solusinya. Ada dua solusi ya dalam menangani penyakit urat syaraf. Iya, kalau yang error itu otot atau urat sarafnya, maka yang harus disembuhkan itu otot atau urat syaraf. Kalau yang error atau yang rusak atau yang kotor atau yang beku itu darahnya, maka darah juga harus disembuhkan. Sementara keduanya itu antara darah dan darah dan otot itu satu paket itu. Kalau otot rusak, darah ikut rusak. Kalau darah rusak, otot ikut rusak. Bagaimana solusi dari
membetulkan otot dan darah yang rusak. Nah, maka harus punya deteksi, ya, punya alat deteksi. Apa alat deteksinya? Yaitu pakai minyak jahanam. Wah, Pak Ustadz, masa sih? Iya. Karakter minyak jahanam itu sangat panas. Sementara orang yang terkena penyakit urat saraf itu pori-porinya nutup. Ya. Contoh, ya, di sini kena stroke. Ya. Ini di sini pori-porinya tuh nutup itu. Diolesin minyak jahanam yang panasnya kayak jahanam, nggak akan merasakan panas. Karena apa? Panasnya masuk pori-pori, sementara pori-pori nutup, nggak bisa masuk, yang akan merasakan panas. Nah, disinilah bisa dideteksi ini letak dari lokasi urat saraf yang error. Nah, itu satu, harus punya minyak jahanam. Yang kedua yaitu kalau yang rusak itu darahnya, yang kotor itu darahnya. Bagaimana cara menormalkannya atau menyembuhkannya? Yaitu pakai bekam, ya, atau ambil darahnya yang kotor. Ya. Jadi kalau sobat semua pengen bisa menerapis, maka harus dua alat atau dua paket saja ya agar bisa menerapis. Yang pertama yaitu harus punya minyak jahanam. Yang kedua harus bisa punya alat bekam. Alah, bekam itu gampang, walaupun sampean belum bisa, tapi gampang. Kenapa gampang? Karena ada minyak jahanam. Diolesin di sini nggak merasakan panas. Nah, disinilah yang harus dibekam. Paham ya? Oke, gitu aja. Waduh, ini lama bener ini. Ya memang keterangannya harus komplit ya. Silakan yang kurang paham boleh ditanyakan aja. Biasa lewat WA ya. Bimbingan juga nanti lewat WA. Semuanya lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.